Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Septian Sarugbi sebagai Ketua Anggota Kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Rahman. Saya Ayani. Jadi di sini kami akan mewawancarai rekan kami yang bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang tekstil, yaitu untuk memenuhi syarat ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa dengan dosen pengampu Ibu Eva Maifa Handayani, STMF. Baik, di sini kami akan mewawancarai mengenai profil perusahaan, budaya organisasi dan stakeholder, dan juga implementasi pengadaan barang dan jasa di PT Gokak Indonesia. Baik, yang pertama itu profil perusahaan. PT Gokak itu seperti apa sih? Oke, jadi PT Gokak Indonesia merupakan anak perusahaan dari Gokalets Export Limited, sebuah perusahaan tekstil terkemuka di India yang berdiri sejak tahun 1982. Nah, perusahaan ini didirikan di Indonesia pada tahun 1995 dengan nama PT Gokalets Export Indonesia. Awalnya perusahaan ini hanya beroperasi di Tangerang, Banten. Namun pada tahun 2000 perusahaan ini membuka pabrik baru di Citerep, Bogor untuk memperluas kapasitas produksinya. Pabrik di Citerep ini berfokus pada produksi benang dan kain tekstil. Terus pada tahun 2005 nama perusahaan ini resmi diganti menjadi PT Gokak Indonesia. Seperti itu. Baik, jadi PT Gokak Indonesia ini sebelumnya bukan di Citerep, itu berarti belum ada ya? Betul sekali. Jadi yang pertama itu ada di Tangerang, Banten. Di Tangerang, Banten, kemudian Iya. muncullah di Citerep gitu. Iya. Betul, di Citerep. Baik. Ya. Baik, pertanyaan yang kedua mengenai budaya organisasi dan juga stakeholder di PT Gokak itu seperti apa? Baik, di situ terdapat dua pertanyaan, yaitu budaya organisasi dan yang kedua yaitu stakeholder. Nah, yang pertama yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi di sini saya berikan gambaran seperti nilai-nilai, kemudian norma dan perilaku yang mengidentifikasikan bagaimana karyawan di perusahaan ini berinteraksi dan bekerja. Nah, hal ini mencakup bagaimana cara berkomunikasi, pengambilan keputusan, kerja tim, serta keselarasan antara tujuan individu dengan tujuan perusahaan. Kemudian ada stakeholder dari PT Gokak Indonesia ini mencakup beberapa, yaitu yang pertama seperti karyawan, kemudian yang kedua ada manajemen dan pemilik, yang ketiga ada pelanggan, keempat pemasok, kelima yaitu ada komunitas lokal, dan yang terakhir ada pemerintah dan regulator. Seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, jadi yang mau kita tanyakan yaitu terkait implementasi pengadaan barang dari PT Gokak Indonesia ini seperti apa pengimplementasiannya? Nah, jadi implementasi PT Gokak mencakup beberapa langkah-langkah. Yang pertama ada perencanaan strategis, yaitu penetapan tujuan jangka panjang dan jangka pendek, analisis lingkungan, identifikasi sumber daya, dan pembuatan rencana strategis. Kemudian yang kedua yaitu ada organisasi dan struktur, yaitu penyesuaian struktur organisasi agar sesuai dengan strategi perusahaan, alokasi sumber daya, dan penugasan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga yaitu ada komunikasi, yang membangun saluran komunikasi yang efektif untuk menyampaikan visi misi dan tujuan perusahaan kepada seluruh karyawan. Kemudian yang keempat yaitu ada pelaksanaan program, menjalankan program-program seperti pelatihan karyawan, pengembangan produk, kemudian ada peningkatan kualitas dan efisiensi operasional. Yang kelima yaitu ada monitoring dan evaluasi, yaitu melakukan pemantauan terhadap kemajuan implementasi, pengukur kinerja, serta mengidentifikasi perusahaan yang diperlukan
dan melakukan evaluasi secara berkala. Nah, kemudian tadi produksinya ya Pak? Iya. Jadi setelah implementasi itu apa yang dihasilkan, barang apa yang diproduksi dari PT Gokak Indonesia ini? Iya, jadi PT Gokak Indonesia ini memproduksi atau berfokus pada produksi benang dan kain tekstil. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Gokak Indonesia ini yaitu memproduksi pemintalan benang dengan hasil pemintalan produksi terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada produksi benang cotton, kemudian yang kedua ada polyester, yang ketiga yaitu ada polyester 100%, dan yang keempat yaitu ada open and cotton. Baik, terima kasih untuk wawancaranya. Jadi kami dapat informasi yang terkait PT Gokak ini. Jadi dapat kami simpulkan bahwa PT Gokak ini sebelumnya belum ada di Citerep, betul? Belum ada di Citerep, kemudian berkembang dan akhirnya muncul di Citerep. Ya, berkembang di Citerep itu dalam artian produksi tekstil ya, seperti benang dan katun. Kemudian iya, benang, kain dan lain sebagainya. Kemudian PT Gokak ini juga yaitu dalam organisasi budaya yang kami tangkap itu menanamkan nilai-nilai kebudayaan seperti apa tadi, kepedulian satu sama lain antara karyawan dan lain sebagainya, betul? Betul. Baik, terima kasih, itu tadi wawancara kami pada rekan kami yang bekerja di PT Gokak Indonesia, yaitu yang bergerak di bidang produksi tekstil. Untuk itu kami kelompok 7 mohon maaf bila ada tutur kata yang salah atau penyampaian terkait informasi yang kurang jelas. Kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.